Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana kabarnya anak-anak? Sehat? Sehat. Ustaz, sehat Pak. Ya, alhamdulillah kalaunya sehat semua. Tetap jaga kesehatan karena kita sudah sering hujan ya, cuacanya rada-rada berubah terus. Jadi tetap jaga kesehatan, makan yang cukup agar kita selalu diberikan kesehatan. Nah, hari ini ada yang tidak hadir nggak? Tidak hadir ada? Cukup, Pak. Hadir semua Pak. Hadir Oh, semua, Pak. hadir semua ya. Bagus ini, anak-anak Bapak rajin-rajin semua masuk di kelas Bapak pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, untuk inilah apa namanya itu berdoa, silahkan untuk ketua kelas Sopian memimpin kawan-kawannya untuk berdoa. Silahkan Sopian. Ya Pak. Teman-teman, sebelum memulai pelajaran kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, terima kasih kepada Sopian yang sudah memimpin doanya. Nah, jangan lupa untuk selalu bersyukur karena kita selalu diberikan yang namanya nikmat sehat. Kemudian untuk berikutnya di sini Bapak akan membagikan layar yaitu tentang materi kita pada hari ini. Tunggu ya. Apakah jelas terlihat materinya, PowerPoint-nya? Jelas, Pak. Jelas. Pak. Ya, bagus. Nah, di dalam materi ini nantinya kita ada belajar tentang yang namanya teks prosedur. Nah, kompetensi dasarnya di dalam pembelajaran ini adalah menganalisis struktur dan kebahasaan yang terdapat pada teks prosedur. Indikator pencapaian kompetensinya ada dua. Nanti yaitu menelaah struktur teks kebahasaan, teks prosedur, kemudian menganalisis kebahasaan yang terdapat pada teks prosedur. Tujuan pembelajarannya yang akan kalian dapatkan yaitu kalian dapat menganalisis struktur teks prosedur berdasarkan teks yang tepat. Kemudian yang kedua, peserta didik atau kalian dapat menelaah kaidah kebahasaan teks prosedur berdasarkan teks yang dibaca dengan tepat. Nah, itu sekilas tentang yang namanya kompetensi dasar, kemudian IPK, tujuan pembelajaran. Nah, sekarang di sini Bapak mau bertanya, di sini ada yang sudah berumur 16 tahun? Ada, Pak. Ada, Pak. Ada ya. Ya, karena kalian sudah kelas 11, mungkin umurnya sudah 15, 16 tahun. Nah, sudah tahu nggak anak-anak apa yang akan kalian siapkan pada usia 17 tahun nanti? Misalkan harus punya dokumen apa? KTP sama SIM. Pak. Ya, KTP, SIM. ya bagus Sofian dengan yang lainnya menyebutkan tadi ada KTP dan SIM. Nah, apakah kalian sudah mengetahui alur ataupun cara di dalam mendapatkan yang namanya ini apa KTP, kemudian SIM, surat izin mengemudi? Ada yang sudah tahu? Belum, Pak. Oh, Tahu, belum Pak. ya. Tahu. Sopian bisa tahu ya apa, Sopian? Biasanya Sekilasnya datang aja. langkah awal itu datang ke tempat Pak RT dulu, Pak. Oh iya, benar. Ya, Mana, bisa Pak? datang ke tempat Pak RT. Nah, itu sekilas tentang yang namanya proses tentang apa pembuatan KTP. Karena kalian sudah kelas 11, maka teks prosedurnya adalah teks prosedur yang kompleks. Nah, di sini Bapak akan mencoba menguraikan materi yang terdahulu lah yang sudah kita pelajari padahal
yaitu tentang pengertian teks prosedur. Teks prosedur adalah jenis teks yang berisi tujuan, langkah-langkah, dan manfaat. Teks ini bertujuan komunikatif, yaitu untuk memberi petunjuk. Nah, artinya teks ini berisi petunjuk untuk melakukan sesuatu melalui rangkaian tindakan dan langkah-langkah secara terperinci. Nah, di dalam teks prosedur itu terbagi lagi ada 3 jenis anak-anak. Nah, ada 3. Yang pertama teks prosedur sederhana. Mungkin ini pernah kalian pelajari lah waktu di sekolah SMP. Ya, sudah pernah kalian mempelajarinya. Yang kedua adalah teks prosedur kompleks. Nah, ini adalah teks prosedur yang di dalamnya terdapat aksi atau langkah-langkah yang banyak atau bisa dibilang cukup rumit. Contohnya yang seperti kalian sebutkan tadi sudah bagus. Ada yang menyebutkan KTP dan SIM. Nah, yang ketiga adalah teks prosedur protokol, merupakan prosedur aksi atau tata cara, juga langkah-langkahnya tidak terlalu rumit. Artinya nanti di dalam teks prosedur protokol ini walaupun langkah-langkahnya itu tidak berurutan, tidak apa-apa, tapi nanti tujuannya tetap sama. Itu di dalam teks protokol. Beda dengan yang kompleks. Kompleks ini harus berurutan secara sistematis. Nah, bisa dimengerti anak-anak? Bisa, Pak. Nah, ya bagus. Kemudian berikutnya di dalam struktur teks prosedur itu terbagi lagi menjadi 3 macam. 3 susunan. Yang pertama ada tujuan, langkah-langkah, penegasan ulang. Nah, di dalam tujuan ini penandanya atau cirinya yang harus kalian ketahui itu berisi tentang pengantar, tentang topik yang akan dijelaskan. Misalkan kalian mau menulis teks prosedur tentang ini KTP, berarti kalian harus menjelaskan dulu pengantar tentang KTP itu. Misalkan kalimatnya gini, pada usia remaja 17 tahun maka diwajibkan untuk memiliki KTP seperti ini kan. Nah, itu adalah tujuan. Nah, kemudian yang B adalah langkah-langkah, mulai dari caranya, kemudian apa saja yang perlu kita siapkan, kita datangi siapa saja, itu masuk di dalam langkah-langkah berisi tentang sebuah proses. Nah, kemudian yang C, penegasan ulang, artinya berupa harapan atau manfaat apabila petunjuk yang kalian gunakan itu dijalankan dengan baik. Nah, bagian ini yang penegasan ulang itu sifatnya opsional. Nah, opsional itu berarti boleh ada dan boleh tidak. Nah, kemudian berikutnya aspek kebahasaan teks prosedur. Ini menggunakan kata kerja, verba, kemudian kata-kata teknis. Nah, seperti pembelajaran di kelas sebelumnya kita belajar tentang kata-kata teknis atau istilah dalam bidang tertentu. Misalkan bidang pemerintahan, berarti hubungannya kata teknis istilahnya adalah pada bidang pemerintahan. Kemudian menggunakan kalimat interrogatif atau kalimat tanya. Yang berikutnya menggunakan kalimat deklaratif atau pernyataan. Ada kalimat imperatif menggunakan partikel lah, kan, dan kah. Ya. Ini penanda untuk kalimat imperatif. Selain itu juga kalimat imperatif itu diawali dengan kata misalkan tolong, ya kan, harusnya atau apalah itulah yang berisi tentang perintah. Nah, kemudian menggunakan konjungsi temporal. Yang berikutnya adalah pernyataan persuasif. Nah, persuasif ini adalah kalimat yang berisi ajakan untuk meyakinkan seseorang agar terpengaruh dengan si penulis. Nah, itu. Nah, untuk lebih jelasnya, kalian di sini ada 11 orang ya yang hadir ini. Iya, Pak. 12, Pak. Ya, ada 11 orang. Jadi untuk memudahkannya, Bapak bagi kelompoknya aja ya. Kelompok 1 dan kelompok 2. Nah, nanti kelompok 1 ini Bapak kasih namanya kelompok SIM. Nah, kelompok B adalah kelompok KTP. Nah, bisa diingatlah. Nah, untuk Bisa, Pak. kelompok yang A atau yang SIM,
itu nanti dikepalai atau diketuai oleh Sopyan. Kemudian yang B atau yang kelompok KTP nanti oleh Mawahdah Tawarahmah untuk ketua kelompoknya. Nah, di dalam berdiskusi tentunya kalian harus mengutamakan yang namanya sikap saling menghargai pendapat temannya. Artinya jangan mengajukan egonya kita masing-masing. Harus menghargai pendapat temannya. Nah, kelompoknya sudah dibagi, baru Bapak masuk, kita semua masuk ke dalam kegiatan inti. Nah, kegiatan intinya di sini Bapak akan memberikan kalian sebuah tayangan. Nah, tayangannya ini bisa dilihat lah. Ya, ini ada tayangan. Mohon kepada siswa dan siswi untuk mengamatinya secara seksama. Ini videonya Bapak putar. Nah, silahkan dinikmati tayangannya. Nah, di sini ada seorang pemuda remaja yang mendatangi rumah ketua RT. Nah, silahkan diamati benar-benar. Nah, ini langkah keduanya, kita mengisi data. Nah, setelah itu surat pengantar dicetak terlebih dahulu. Lima menit kemudian. Ya, dia melakukan perekaman iktp di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Ya. Setelah selesai mendapatkan nomor pengambilan KTP.
Nah, itu sekilas tentang yang namanya langkah-langkah di dalam penerbitan EKTP. Bisa disebutkan untuk mendapatkan EKTP, langkah pertamanya tadi datang kemana? Rumah Pak RT. Rumah Pak RT. Iya, betul. Di rumah Pak RT ngapain? Mengisi Mengisi belangko. Mengisi Mengisi pom ya. belangko, Pak. Form, Ya, ya. pom atau belangko diisi. Kemudian di tempat Pak RT apakah mendapatkan tanda tangan? Tadi dilihat? Iya, Pak. Ya, mendapatkan. Kemudian setelah dari rumah Pak RT, baru tadi sang pemuda tadi kemana dia menujunya? Kantor Dukcapil. Kantor Dukcapil, Pak. Ya, kantor Dukcapil bagian masih di kabupaten ya, bukan di provinsi. Karena membuat KTP hanya sampai di kabupaten, yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Nah, di dalam kantor tadi ngapain lagi? Merekam Menyerahkan Membaca. formulir, kemudian melakukan perekaman. Ya, menyerahkan dokumen atau formulir perekaman. Nah, setelah direkam baru mendapatkan yang namanya nomor urut pengambilan KTP. KTP. Nah, setelah itu baru selesailah KTP-nya dibuat. Nah, cukup mudah ya dalam pembuatan KTP. Nah, seyogianya nanti ini bisa bermanfaat bagi kalian di masyarakat ataupun minimal di rumah kalian apabila ada keluarga ataupun tetangga yang belum tahu bagaimana cara mengurus KTP. Nah, nanti bisa dilihat lagi misalkan untuk mengurus SIM seperti apa, ya kan? Nah, ada pertanyaan dari materi yang Bapak ini tadi Bapak Ada, paparkan? Pak. Ada Ada, ya. Pak. Ya, silakan Eh, Bania. saya masih bingung, Pak. Nggih. Kalau tag prosedur itu bagaimana cara cepatnya ketika kita menganalisis struktur tag prosedur itu, Pak? Oh iya, untuk menganalisis teks strukturnya ya. Nah, Iya, Pak. di dalam teks prosedur tadi ada 3 struktur. Yang pertama ada tujuan, langkah-langkah, kemudian penegasan ulang. Nah, untuk tujuan itu sudah jelas penandanya berada di paragraf paling awal dan dia fungsinya untuk memaparkan, mendefinisikan, menjelaskan topik yang akan kita ambil ya. Topik yang kita pilih itu tentang tujuan. Kemudian langkah-langkah biasanya berada di paragraf kedua setelah adanya tujuan. Nah, misalkan berisi tentang cara, langkah-langkah, atau misalkan bisa juga alat dan bahan. Kalau prosedurnya untuk membuat atau membuat sebuah karya sesuatu ya. Nah, itu. Kemudian untuk penegasan ulang berada di paragraf terakhir. Biasanya berisi tentang kesimpulan. Nah, tadi sudah Bapak bilang yang penegasan ulang itu sifatnya opsional, bisa ada dan tidak. Nanti kalian bisa aja memanfaatkan teknologi yang kalian ketahui, Google, kemudian internet ataupun yang lainnya untuk mencari teks-teks prosedur yang lebih kompleks lagi. Nah, karena kita sudah berada di kelas 11, jadi pembelajarannya adalah yang kompleks. Nah, kemudian tadi kita sudah bagi kelompok, yang SIM tadi kelompok SIM ada Sopian, kemudian yang KTP adalah Mawahdah. Nanti teman-temannya diajak untuk berkolaborasi mengerjakan LKPD. Nah, LKPD-nya sudah Bapak kirim di grup kelas kita. Nah, di grup kelas kita sudah Bapak kirim untuk LKPD-nya silakan dibuka. Nah, dan secara berkolaborasi, bekerja sama, saling menghargai untuk mengerjakan LKPD-nya. Nah, silakan. Ya, Bapak Pak. kasih waktu sekitar 5 menit ya. Nah, ini Bapak stop share dulu ya. Nah,
sambil kalian untuk mengerjakan. Bapak izin bertanya. Ya, silakan Mawahda. Kelompok kami tadi SIM ya, Pak? SIM, bukan KTP. Kelompok iya, KTP namanya. Nah, itu kelompok kedua. Kalau Sopian kelompok pertama. Ya. Iya, Pak. Nanti secara bergantian aja. Misalkan Sopian nanti memaparkan yang struktur, kemudian Mawahda, kelompoknya Mawahda memaparkan tentang kebahasaan yang terdapat pada teks yang ada di LKPD. Nah, di LKPD itu sudah Bapak siapkan teksnya, ada satu buah teks, silakan. Kalau misalkan ada kesulitan, silakan bertanya. Ya, silakan nanti ditanyakan. Teman-teman yang lain saling membantu ya. Jangan sampai satu orang yang bekerja, yang lain sama-sama. Pak, siap, Pak. Ya, dibantu. Siapa? Ya. Siapa? Terutama kelompoknya Mawahdah ini. Tolong dibantu. Ibu Nur Hikmah Apriani bantu Mawahdah. Siap, Pak, siap. Ya. Sedang Tuti, Desi, tolong dibantu juga Sopian untuk bertukar pendapatnya. Iya, Pak. Iya, Pak. Nah, waktunya tadi hanya 5 menit, Bapak kasih waktu. Ini waktunya sudah semakin menipis ya. Dikit lagi, Pak. Oh, sedikit lagi ya. Ada kesulitan, Sopian? Tidak ada, Pak. Tidak ada ya, bagus. Tadi. Ya. Kelompoknya Mawahdah gimana? Ada yang sulit? Ini, Pak. Sudah mulai sedikit lagi, Pak, juga. Oh ya, itu ada sekitar 8 poin ya nanti. Iya, Pak. Ya, untuk strukturnya aja kita ada 3. Kemudian yang selebihnya itu aspek kebahasaan. Nah, jadi nanti kalian memaparkan beserta hasil dari analisis diskusi kalian. Nah, pada pertemuan sebelumnya sudah Bapak jelaskan juga di KD 3.1 tentang teks prosedur secara jelas juga. Jadi di sini kita tinggal menganalisis dan menelaahnya saja. Nanti disepakati aja yang mau maju boleh, misalkan ketua kelompoknya menunjuk yang lain boleh, nggak apa-apa. Tapi misalkan ketua kelompoknya sendiri yang maju nggak bagus lagi juga, artinya ada sifat percaya diri, ya kan, untuk maju. Jangan malu untuk maju ke depan, untuk mempresentasikan diskusinya. Ya, sudah semua ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, bagus. Nah, Bapak minta yang kelompok SIM dulu. Kelompok SIM, Ya. Bapak kasih namanya kelompok SIM. Sopian ya, silakan Ya, Pak. Sopian. Paparkan Terima kasih, hasil Pak. analisis kelompok kamu. Ya, Pak. Terima kasih atas kesempatan yang Bapak berikan. Saya mewakili kelompok SIM ingin mempresentasikan hasil diskusi mengenai teks prosedur. Nah, satu tujuan, strukturnya tujuan, analisisnya adalah memiliki ciri atau penanda kalimat berupa pengantar definisi suatu hal yang dijadikan topik, tujuan terletak paling awal teks prosedur. 2, langkah-langkah. Analisisnya adalah struktur bahan langkah-langkah berisi alat, bahan, dan cara melakukan topik yang dipilih. Terletak setelah struktur tujuan. 3, penegasan ulang.
Analisisnya adalah penegasan ulang terletak di bagian akhir teks prosedur dan berisi ungkapan, kesimpulan, atau penutup. Ya, demikian Pak. Ya, bagus Presentasi dari Sofian. saya. Ada kelompok yang lain mau menanggapi dari pemaparan kelompok SIM? Boleh, nggak apa-apa. Misalkan tidak sama. Oh ini Pak, tidak sama dengan kelompok kami. Gimana Pak? Boleh, nggak apa-apa. Sudah bagus penyampaiannya Pak, tapi Ya. tetap ada perbedaan dengan kelompok kami Pak. Oh iya, bagus itu kalau ada Dari segi perbedaan. penggunaan bahasa, ya. Ya, bagus ada perbedaan itu tidak apa-apa ya. Karena masing-masing memiliki pemikirannya yang berbeda-beda. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi ya. Kelompok KTP, Mawahdah Tawarahmah. Silakan mau menunjuk Ya, temannya Pak. atau kamu sendiri yang maju? Saya saja, Pak, perwakilan. Ya, bagus. Berani nih Mawahdah walau perempuan ya. Baik, Pak, saya akan presentasikan hasil dari diskusi kami. Ya, Nah, silakan. kami dari kelompok 2, yaitu kelompok KTP, akan mempresentasikan mengenai struktur unsur kebahasannya ya Pak ya. Ya. Yang terdiri dari yang pertama kata kerja, kata teknis, analisisnya, istilah yang hanya terdapat pada topik yang dikemukakan pada teks prosedur. Yang kedua, konjungsi penambahan, analisisnya memiliki penanda seperti kemudian, selanjutnya, berikutnya, namun, tetapi, dan lain-lain yang berfungsi menyambung kalimat atau antar kalimat. Yang ketiga, dari unsur kebahasannya yang kami temukan yaitu deskripsi alat. Analisisnya, apabila prosedur itu berupa resep dan petunjuk penggunaan alat, akan digunakan gambaran terperinci tentang benda dan alat yang dipakai, termasuk ukuran, jumlah, dan warna. Demikian Bapak, hasil dari diskusi kami Pak, masalah unsur kebahasaannya. Ya, bagus Mawahdah. Untuk yang kata kerja imperatif, ada situ Mawahdah? Ada Pak. Oh Ada. ya, ketinggalan ya? Oh iya, ketinggalan Pak. Ya, Kata nggak kerja apa-apa. interatif Pak, ada Imperatif. analisisnya memiliki penanda partikelah, kah dan kan. Ketinggalan Pak. Ya, terus? Ada kalimat persuasif juga Pak, ada. Lupa ini Pak. Ya, Ya, bagaimana persuasif? analisisnya kalimat persuasif merupakan kalimat yang berisi ajakan, ujukan untuk meyakinkan lawan bicara atau pembaca. Itu Pak. Ya, bagus. Jadi lengkap ya Mawahdah sudah menyebutkan yang namanya aspek kebahasaan. Nah, untuk kelompok lain, apakah ada yang mau menambahkan ataupun tidak sama dengan kelompoknya Mawahdah? Ada? Ernawati gimana? Mawahdah pemaparannya? Pak, tidak ada tambahan, cukup. Ya, bagus. Nah, jadi tidak ada yang komplain lagi ya tentang tadi Sofian sudah memaparkan tentang struktur, kemudian Mawahdah sudah memaparkan aspek kebahasaannya yang meliputi dari kata kerja imperatif, konjungsi, deskripsi alat, kata teknis, dan lain-lain. Nah, itu sudah bagus. Kalian sudah bisa memberikan arahan atau penandanya di dalam setiap aspek kebahasaan maupun struktur. Karena beda ya antara menganalisis dan mendeskripsikan, apalagi menunjukkan. Nah, karena kalian bukan di tingkatan menunjukkan strukturnya lagi, tetapi lebih kepada ciri atau penanda yang menandai suatu struktur ataupun aspek kebahasaan. Nah, berikutnya ini sudah maju satu-satu, nanti LKPD-nya Bapak terima ya di Google Drive Bapak. Silakan kalian kirim aja.
Nanti Bapak kasih Gmail Bapak, kalian kirim di situ aja. Nah, kemudian berikutnya kita masuk ke bagian penutup pada sebuah pembelajaran. Nah, di sini ada yang mau menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Saya, Pak. Ya, silakan Ernawati. Ya, terima kasih, Pak. Kesimpulan dari pembelajaran ini mengenai teks prosedur, terutama mengenai struktur teks prosedur, bahwa Ya. teks prosedur strukturnya itu memiliki yang pertama tujuan, yang kedua langkah-langkah, kemudian yang ketiga penegasan ulang. Kemudian dari aspek kebahasaan teks prosedur, itu yang pertama menggunakan kata kerja verba, yang kedua menggunakan kata-kata teknis, yang ketiga menggunakan kalimat interrogatif atau tanya, yang keempat menggunakan kalimat deklaratif, berikutnya menggunakan kalimat imperatif, kemudian banyak menggunakan partikel, lah, kah, kan, dan kah, kemudian menggunakan konjungsi temporal, yang terakhir menggunakan pernyataan persuasif. Demikian kesimpulan dari saya, Pak. Ya, bagus. Ya, yang pertama tadi kita sudah belajar yang namanya menganalisis, menelaah, baik itu unsur struktur ataupun kebahasaan. Nah, berikutnya refleksi tentang siapa yang mau merefleksikan pembelajaran kita pada hari ini. Adakah hal-hal yang belum Bapak sampaikan di dalam pembelajaran kita hari ini? Baik itu yang sudah ataupun yang belum, apakah ada yang mau merefleksikannya? Silakan. Tuti, mau merefleksikan pembelajaran kita? Nanti Bapak tambahkan. Ya Pak, mengenai pembelajaran hari ini, saya sudah mendapatkan cukup mengenai materi menganalisis struktur dan kebahasaan teks prosedur. Tidak ada yang terlewat, Bapak. Ya. Seperti itu. Ya, apalagi tadi sudah disertai contoh, video, kemudian kalian menganalisis teks prosedurnya ya. Mudah-mudahan pembelajaran ini dapat bermanfaat untuk kita semua, baik untuk kalian ya kan di kehidupan keluarga ataupun di kehidupan masyarakat. Karena nantinya yang namanya prosedur ini selalu kita temukan. Apalagi ya kalian ini jurusannya adalah OTKP ataupun otomotif, itu akan berhubungan langsung dengan prosedur-prosedur yang ada pada perusahaan nantinya di dalam dunia kerja ataupun dunia industri. Nah, berikutnya adalah berdoa. Mungkin untuk mengakhiri pembelajaran ini, Bapak minta Sopyan untuk memimpin doanya. Pak, teman-teman, sebelum pulang kita berdoa dulu, semoga nanti kita selamat sampai tujuan. Ya, berdoa dimulai. Selesai. Ya, terima kasih Sopyan yang sudah membacakan doanya tadi. Mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini, dan jangan lupa ya, untuk pertemuan berikutnya nanti kita akan belajar yaitu KD 4.2. Nah, KD 4.2 itu adalah menyusun teks prosedur dengan memperhatikan aspek kebahasaan dan strukturnya secara tepat. Nah, itu nanti kalian sambil tentukan dulu di rumah nanti topiknya maunya apa bersama teman-temannya ya untuk menghadapi pembelajaran kita minggu depan. Nah, sampai di sini Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.